Kalau dipikir-pikir, kita suka konsep-konsep seperti batu bertuah, air mancur awet muda, dan vampir untuk alasan yang sama. Kita semua ingin tahu bagaimana rasanya memiliki kehidupan yang abadi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tidak ada batasan berapa lama kita bisa hidup. Kubu yang bilang tidak ada batas berpendapat bahwa selama kita terus membuat kemajuan ilmiah dan merawat diri kita sendiri, kita berpotensi hidup selamanya. Atau sampai kamu menghabiskan tabunganmu. Sementara itu, kubu umur terbatas mengatakan bahwa tubuh kita memiliki tanggal kadaluarsa dan hanya ada sedikit hal yang bisa kita lakukan untuk mengundurnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa umur maksimum manusia mungkin sekitar 150 tahun. Para peneliti menganalisis data tentang individu tertua di dunia selama beberapa dekade terakhir dan menyimpulkan bahwa ada tanggal kadaluarsa untuk hidup kita. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang batas umur manusia dan dapat memandu penelitian di masa depan tentang biologi penuaan dan pengembangan pengobatan baru untuk penyakit yang berkaitan dengan usia. Yuk kita berhipotesis bahwa kita sebenarnya dapat menunda akhir yang tak terelakkan itu selama mungkin. Gimana kalau kita hidup selama 300 tahun? Dengan begitu kita masih akan terjebak dengan umur yang terbatas, tapi nggak akan terlalu pendek. Hidup selamanya mungkin tidak menarik karena kita tidak ingin mencapai titik di mana kita merasa bosan dan ingin memiliki kehidupan yang terbatas. Hidup selama 300 tahun akan berdampak secara signifikan pada setiap aspek kehidupan. Aku akan mulai dengan konsep penuaan dan pandangan kita terhadapnya. Menjadi muda dan tua itu memang subjektif, tapi kita dianggap setengah baya pada usia sekitar 50 tahun dalam rentang hidup kita saat ini. Kalau umur kita bertambah 3 kali lipat, pada usia 50 tahun kita mungkin dianggap sebagai remaja karena kita punya waktu lebih dari 2 abad untuk hidup. Rasanya setiap menit yang kita miliki tiba-tiba menjadi 3 menit. Saat kita mencapai usia 30 tahun, kita merasa bahwa itu adalah sebuah tonggak sejarah dan sepertiga dari hidup kita telah berakhir. Namun dengan umur yang lebih panjang, kita tidak akan mengalami perasaan ini sampai kita mencapai usia 100 tahun. Di sini aspek kritisnya adalah apakah kita akan mempertahankan kapasitas biologis dan emosional yang sama atau tidak. Biasanya, otak remaja kita terus berkembang dan baru mencapai kematangan penuh hingga usia sekitar 25 sampai 30 tahun. Dalam skenarioku, gagasan ini akan tetap sama, namun kita mungkin akan bersekolah untuk waktu yang lebih lama dan mempelajari banyak hal baru. Mungkin kita akan belajar hal-hal yang jauh berbeda, mungkin tentang penggantian organ tubuh dan kuliah artificial intelligence. Sistem pendidikan dan kurikulum pasti akan berubah, kita akan punya lebih banyak waktu untuk membaca dan belajar. Kamu bisa memperoleh ijazah atau kamu tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan meluangkan waktu untuk menguasai suatu keterampilan seperti menjadi tukang kayu. Sekarang kamu harus mencari uang. Aku yakin konsep itu tidak akan berubah. Yuk kita cari pekerjaan. Kamu mungkin punya banyak pilihan dan pensiun mungkin tidak akan diperlukan sampai jauh di kemudian hari. Dengan demikian, kamu mungkin punya waktu ekstra untuk mengeksplorasi berbagai karir dan minat. Kejar tujuanmu, ambil risiko dan kembangkan karirmu. Oke, mari kita bicara tentang hubungan. Sekarang ini kita punya hubungan yang bersifat situasional, hubungan terbuka, dan sebagainya. Aku nggak bisa bayangin dinamika baru yang akan kita alami dalam kehidupan yang lebih panjang. Usia pernikahan dan keputusan untuk memulai sebuah keluarga akan berubah. Struktur dan peran keluarga akan berubah untuk mengakomodasi rentang usia yang lebih panjang ini. Kamu akan menjadi kakek nenek, mungkin pada usia 230 tahun. Tapi hal ini bisa menjadi pengalaman yang ajaib. Kita bisa punya ikatan yang lebih dalam. Bayangkan kamu punya waktu berabad-abad untuk bergaul dengan sahabatmu. Kita akan punya lebih banyak waktu untuk saling mengenal dan mengeksplorasi minat yang sama. Bukan cuma kita yang bisa mengalami versi uji coba kekekalan, sumber daya dunia juga akan terpengaruh. Kita akan punya waktu lebih lama untuk bereproduksi dan akan membuat dunia ini terlalu padat atau mempertahankan jumlah anggota keluarga yang ada dan jadi kekurangan populasi. Kalau kelebihan populasi, kita harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Ini bisa jadi distopia.
Tapi tahu nggak, aku suka ide ini. Aku bisa mencoba menulis buku dalam kehidupan alternatif selama 3 abad ini. Tapi bukan cuma sumber daya, ekosistem, hewan, dan tumbuhan juga akan terpengaruh oleh kita. Semoga aja kita bisa menemukan cara-cara baru untuk mencegah atau pulih dari masalah-masalah ini. Mungkin kamu penasaran gimana caranya bisa mengatasi masalah ini? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan mencurahkan lebih banyak waktu demi penelitian dan pengembangan. Kita akan menjelajahi wilayah-wilayah yang tidak diketahui di planet serta di alam semesta kita melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat menghasilkan terobosan-terobosan di bidang kedokteran, energi, transportasi, dan bidang-bidang lainnya, mungkin astrofisika. Kita bahkan dapat menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke planet lain. Karena umur kita diperpanjang, para astronot dapat menyelesaikan ekspedisi yang sebelumnya dianggap mustahil. Dalam situasi hipotesis ini, kita akan menua dengan lebih lambat. Karena kita tidak tiba-tiba bangun dan mulai hidup hingga usia 300 tahun, maka perbaikan medis seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan umur yang lebih panjang bagi kita. Perawatan dan intervensi baru akan ada untuk membantu orang hidup lebih sehat, kebijakan dan praktik perawatan kesehatan juga akan berubah. Perusahaan asuransi kesehatan pasti menang banyak, dan juga asuransi jiwa. Sekarang mari kita bicara tentang kesehatan. Orang-orang mungkin akan lebih fokus menjaga kesehatan mental. Tentunya kita akan punya kenangan indah dan menikmati hidup, tapi akan ada masa-masa sulit juga. Metode-metode kesehatan baru mungkin akan muncul sebagai bidang ilmu sosial. Psikologi mungkin juga akan menemukan cara-cara baru untuk menjelaskan jiwa manusia. Ditambah lagi, kita akan punya lebih banyak waktu untuk melihat dunia dan menjelajahi cakrawala baru. Hal ini akan membantu kita lebih menikmati hidup. Selamat berlayar! Selanjutnya, ekonomi. Ini adalah salah satu area terpenting yang akan terpengaruh oleh umur kita yang lebih panjang. Hal ini berpotensi menghasilkan tenaga kerja yang lebih besar dan lebih banyak akumulasi kekayaan dari waktu ke waktu, atau dapat menyebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk sumber daya seperti makanan dan perumahan. Maka negara harus terlibat untuk menjaga keseimbangan dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Keuangan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari harus mencari cara-cara baru untuk hidup berdampingan. Jika kita punya kesempatan untuk melihat tahun 2323, mungkin kita tidak akan menggunakan uang kertas dan koin, tapi beralih ke sistem yang sepenuhnya digital. Sekarang pun kita sudah memilikinya, contohnya aja PayPal, kartu debit, dan sejenisnya. Semuanya serba digital, tapi nggak juga sih. Seni dan budaya. Pikirkan penulis atau sutradara favoritmu, gimana kalau mereka punya waktu puluhan tahun untuk menghasilkan karya seni yang luar biasa, lalu fisiologi dan sosiologi? Coba bayangin, ide-ide dan aliran-aliran baru yang akan muncul. Perubahan drastis dalam masa hidup juga akan menghasilkan pergeseran mendasar dalam pengertian intelektual. Hal ini mengubah cara kita berpikir dan menghabiskan waktu, mengubah sumber daya, dan seluruh interpretasi kita tentang kehidupan. Perubahan seperti ini dapat menyebabkan pergeseran dalam cara kita mengonsumsi produk seperti pakaian. Kamu pernah dengar istilah quiet luxury? Istilah ini mengacu pada barang-barang berkualitas tinggi dan simpel yang harganya mahal. Istilah ini dikaitkan dengan serial HBO yang populer, Succession. Merek-merek mewah yang quiet ini cuma bisa dikenali oleh mereka yang tahu, dan barang-barang ini dihargai karena estetika halus yang melampaui label harganya. Tren logo dan merek yang mencolok mulai berkurang bagi konsumen produk-produk ini. Mungkin di masa depan akan ada saat-saat ketika orang-orang menemukan cara yang benar-benar merangkul gaya busana yang menggabungkan keberlanjutan, aksesibilitas, dan penampilan yang bagus sekaligus. Rata-rata orang Amerika akan bertemu dengan 10.000 orang selama hidupnya. Jumlah itu banyak banget loh. Yuk sekarang kita hitung dari 10.000 orang yang kita temui, berapa banyak yang akan kita beri dampak? Kalau beruntung mungkin 25 orang. Kedengarannya nggak terlalu mengesankan ya, tapi kebaikan terkecil sekalipun bisa menciptakan efek riak yang mengubah jalan hidup seseorang. Dan kalau kamu melipat gandakannya, semua tindakan kebaikan kecil itu bisa membuat perbedaan besar.
Jika kita hidup selama 200 tahun lagi, jumlah ini akan meningkat. Aku sebenarnya tim YOLO sih, you only live once, jadi kenapa nggak memanfaatkannya sebaik mungkin? Tapi kalau kamu nanya aku nggak mau hidup ratusan tahun kalau nggak bisa ngajak anjingku.